Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Patricia Menzano, dan saya akan menjelaskan mengenai studi kasus saya akan kejatuhan dari foie gras. Dapat dilihat, ini merupakan foie gras atau hati angsa yang sudah dipergemuk. Foie gras sendiri merupakan salah satu sajian dari Prancis dan dipasarkan hampir ke seluruh dunia. Foie gras memiliki harga yang mahal, rasa yang unik, dan juga kaya, dan juga tekstur yang sangat lembut. Berikut merupakan BMC dari masa-masa kejatuhan dari foie gras. Customer segmentation-nya adalah segmented, di mana penjualan foie gras kini hanya terbatas kepada beberapa pelanggan tetap, seperti beberapa restoran, atau chef, atau hanya beberapa pabrik saja. Hal ini dikarenakan akan adanya larangan menjual dan juga tolakan keras dari komunitas pecinta hewan. Value proposition yang ditawarkan adalah status, yaitu kemewahan, di mana rasa foie gras yang unik dan juga kaya, didampingi dengan teksturnya yang sangat lembut, memberikan rasa mewah kepada mereka yang mengkonsumsinya. Bukan hanya itu, foie gras juga memiliki harga yang mahal, sehingga kebanyakan orang-orang yang memakannya hanya dari kalangan atas. Hanya saja, kini foie gras menjadi kontroversial karena force feeding yang dilakukan pada angsa atau bebek. Bahkan ditetapkan bahwa force feeding ini merupakan ilegal untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan bangkitnya aktivis pencinta hewan yang mengatakan bahwa proses produksi foie gras adalah kejam dan juga menyiksa angsa atau bebek. Tetapi, walaupun begitu, tetap ada yang ingin merasakan makanan ini. Bukan hanya untuk kemewahannya, tetapi juga untuk perasaan rebelnya. Karena ada beberapa negara yang melarang sama sekali adanya foie gras di negaranya. Hal sendiri, direct yang itu pabrik, restoran, dan juga chef. Nah, untuk indirect, yaitu penikmat foie gras dan juga turis di Prancis. Hanya saja, untuk awareness, foie gras mulai ditolak karena dianggap tidak etis dalam memaksa makanan langsung ke perut angsa atau bebek dengan pipa dan juga secara berlebihan. Customer relationship yang ada dan yang digunakan oleh foie gras adalah komunitas, di mana komunitas ini masih mengkonsumsi foie gras, walaupun tidak secara terang-terangan dikarenakan penolakan dan juga larangan yang ada. Untuk revenue stream, yaitu penjualan foie gras itu sendiri atau hati angsa itu sendiri, walaupun menurun karena penolakan dan juga larangan yang ada, dan juga penjualan bagian angsa yang lain, yaitu badannya dan juga telurnya. Key resources yang dibutuhkan adalah gedung peternakan dan juga angsa yang diternakan. Kemudian human, yaitu pekerjanya, dan juga yang pastinya teknik untuk beternak angsa. Sementara itu key activities, yaitu produksi, menternakan angsa, dan juga memproduksi hati angsa. Hanya saja penjualan ke Amerika dan beberapa negara sempat terhenti karena larangan-larangan yang muncul. Kemudian ada key partners, di mana key partners untuk bisnis foie gras adalah supplier bibit angsa, supplier pangan angsa, pabrik produsen foie gras, distributor, dan juga karena adanya larangan di daerah tertentu, kini membutuhkan orang dalam untuk membantu distribusi. Dan yang terakhir adalah cost structure, yaitu biaya pangan angsa, biaya membeli bibit baru, biaya gedung, perizinan, dan juga pajak, biaya mesin, dan juga pastinya gaji karyawan. Dan kini bisnis ini menjadi cost driven karena penjualan yang menurun, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan bisnis ini konstan atau meningkat, sehingga pebisnis dalam bidang ini harus lebih memfokuskan pada biayanya. Untuk kekuatan dari BMC ini adalah tetap ada komunitas yang ingin memakan foie gras, sehingga tidak benar-benar hilang peminatnya, hanya saja menurun. Dan juga, kini bisnis ini fokus pada biaya dan dapat meminimalisir biaya. Sedangkan weakness atau kelemahan dari BMC ini adalah penjualan yang menurun karena kontroversi, kemudian muncul larangan terhadap penjualan, kemudian harus menggunakan jalur khusus atau orang dalam untuk menjual foie gras ke negara-negara tertentu, dan juga kehilangan partner pemerintah dan juga lebih sulit dalam mendapatkan izin usaha. Pattern yang digunakan untuk bisnis foie gras adalah open business model pattern, di mana bisnis ini membutuhkan peran dari pihak luar untuk membantu menjalankan distribusi foie gras. Biasanya peternakan angsa memiliki pabrik foie gras-nya sendiri, yang mana kemudian mendistribusikan foie gras ke konsumen, restoran, maupun rumah-rumah konsumen. Tetapi ada juga peternakan yang bekerja sama dengan pabrik dan juga dengan restoran penyedia, sehingga ketiganya saling membutuhkan. Untuk bisnis model environment sendiri terdapat 4 poin utama. Yang pertama untuk market forces, ada market issue, di mana terdapat masalah kontroversi mengenai proses produksi foie gras ini.
Kemudian ada revenue effectiveness, di mana penjualan yang menurun dan kini hanya dinikmati secara bebas di negara tertentu, daya tarik pendapatan untuk foie gras menjadi tidak begitu menarik. Hanya saja, needs and demands dari foie gras masih tetap eksis atau tetap ada, sehingga masih tetap terjadi penjualan. Kemudian ada industry forces, di mana untuk kompetitor, tidak begitu banyak kompetitor untuk di benua Amerika, dikarenakan larangan akan produksi foie gras. Hanya saja, di benua Eropa, masih sangat banyak kompetitor. Untuk new entrants, bukan menjadi salah satu masalah yang perlu dipikirkan. Hal ini dikarenakan cukup mustahil bagi Amerika untuk membuka salah satu produsen foie gras yang baru, dikarenakan regulasinya yang melarang produksi foie gras dengan cara force feeding. Kemudian, untuk substitute produk tidak ada sama sekali, karena kan rasa foie gras yang sangat unik dan juga teksturnya yang unik juga, sehingga tidak ada produk yang bisa menggantikan foie gras. Untuk tren sendiri adalah societal and cultural trends, di mana tren yang mendukung foie gras dulunya adalah tren bahwa makanan ini merupakan makanan mewah dan makanan bangsawan. Tapi, muncul tren baru yang menjatuhkan foie gras, yaitu tren aktivis peduli binatang yang mencetuskan bahwa force feeding merupakan praktik yang tidak etis dan melanggar hak binatang. Walaupun dari rekor sejarah sendiri, praktik ini sudah dilakukan dari masa Mesir kuno. Dan yang terakhir merupakan macroeconomic forces dengan economic infrastructure. Di tengah menurunnya penjualan, COVID-19 juga menjadi salah satu penghambat. Penjualan yang sudah menurun, ikut turun karena berkurangnya konsumen. Tetapi dengan pemulihan ekonomi yang tengah terjadi sekarang, penjualan dapat kembali meningkat, melihat bahwa regulasi protokol kesehatan yang juga sudah tidak seketat dulu, memungkinkan adanya acara atau pesta yang dapat menjadi tempat untuk menghidangkan foie gras. Dan juga, Prancis yang sudah mulai terbuka untuk turis asing, sehingga akan lebih banyak terjadi penjualan akan foie gras. Selanjutnya, ada pemeringkatan dari job importance, pains, dan juga gains dari value proposition canvas. Job importance bagi konsumen yaitu makan sebagai kebutuhan jasmani, yang pastinya itu paling penting. Kemudian di tengahnya ada makan untuk kebutuhan emosional, di mana beberapa orang makan atau mencari makanan yang memberikan rasa nyaman atau rasa senang dan juga rasa hangat pada mereka. Contohnya ketika sudah lama kita jauh dari kota asal, kemudian pulang dan memakan makanan khas dari kota asal itu pastinya merasakan hangat dan juga senang kan. Kemudian makanan untuk kebutuhan sosial. Contohnya adalah mereka dari kalangan atas yang memakan foie gras untuk menunjukkan status sosial mereka atau status ekonomi mereka. Kemudian ada pain di bagian ekstrem, yaitu makanan yang terlalu mahal. Kemudian makanan yang mahal tetapi membosankan, dan juga makanan yang membosankan, dan juga ingin pengalaman baru. Untuk gain sendiri, konsumen berharap untuk mendapatkan makanan yang sehat dan juga banyak vitamin, kemudian mudah dimasak sendiri, dan juga memiliki cita rasa dan tekstur yang baik, dan juga enak untuk dimakan. Untuk cita rasa dan tekstur yang mewah merupakan poin tambahan. Berikut merupakan customer profile atau penjabaran dari pemeringkatan sebelumnya, yaitu customer's job, yaitu makan sebagai kebutuhan jasmani, lalu gains untuk mencari makanan yang mengandung banyak vitamin, dan juga pains yang tidak memiliki variasi yang cukup untuk makanan mewah, kurangnya experience baru, dan juga harga yang mahal. Itu merupakan value proposition map dari foie gras, yaitu untuk produknya sendiri, yaitu foie gras dalam kaleng atau di vakum dalam bungkusan plastik. Kemudian untuk gain creatorsnya sendiri, foie gras yang dijual mentah, mudah untuk dimasak sendiri. Kemudian karena foie gras dijual dalam kaleng dan juga diolah untuk dapat awet, vitamin dan juga mineral tetap terjaga. Sementara untuk pain relievers, foie gras yang dijual dalam kaleng masih setengah matang, sehingga seperti yang sudah disebutkan tadi, tidak mudah untuk busuk, dan juga dapat disimpan dengan lama. Waktu penyimpanan lebih lama, dan juga harga yang lebih murah untuk foie gras yang dijual mentah dalam kaleng atau dalam plastik bungkusan. Bila dibandingkan, value proposition map berhasil memenuhi apa yang diinginkan oleh customer profile.
Sehingga produk foie gras dalam kemasan berhasil memenuhi kebutuhan gains dan juga pains dari konsumen. Alasan utama dari kejatuhan makanan mewah ini adalah adanya kontroversi dari cara produksinya, di mana untuk mendapatkan foie gras dengan rasa dan tekstur yang tepat dan juga khas, dilakukan suatu praktik yang dikenal sebagai gavage atau force feeding, yang mana memaksa angsa untuk makan lebih banyak dari porsinya menggunakan pipa yang langsung dimasukkan ke tenggorokannya dan masuk sampai ke perutnya. Walaupun sebenarnya praktik ini sudah dilakukan sejak zaman Mesir kuno, kini hal ini menjadi kontroversi karena dianggap melanggar etis dan juga kejam. Melihat pipa makan yang dipaksa masuk dari mulut angsa dan bebek ini menyakiti tenggorokan dan juga bagian dan juga organ dalam dari angsanya, dan juga hati mereka yang dipaksa untuk menjadi lebih besar 10 kali dari ukuran normalnya. Para aktivis binatang melakukan banyak protes akan hal ini, bahkan hingga mengajukan larangan ke pemerintah, yang mana kemudian dalam beberapa negara, pemerintahnya menjadikan undang-undang untuk melarang praktik gavage, sehingga foie gras semakin sulit untuk didapat. Saran dari saya adalah untuk mengembangkan ethical foie gras, di mana foie gras mungkin dapat diproduksi tanpa harus memaksakan pipa masuk ke dalam mulut angsa. Nah, hal ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa peneliti di Prancis, di mana mereka menggunakan bakteri alami untuk meningkatkan nafsu makan angsa, sehingga hati mereka membesar secara alami dan juga tidak melukai angsa. Kesimpulannya adalah karena kontroversi yang ada, penjualan foie gras ikut menurun. Ditambah lagi dengan adanya hukum larangan, foie gras makin sulit untuk didapatkan di Amerika. Karena kedua hal utama inilah, foie gras mengalami fall dari masa jayanya. Walaupun begitu, masih banyak restoran mewah yang menyajikan hidangan ini. Juga pabrik-pabrik yang masih menjual foie gras dalam bentuk kemasan ke publik. Dari studi kasus ini, saya dapat mempelajari bagaimana bisnis akan menemui titik rise dan juga titik fall. Sehingga untuk memastikan fall tidak terjadi dalam waktu yang cepat, saya belajar untuk nanti memastikan bahwa bisnis saya memenuhi persyaratan hukum dan juga etika yang ada. Etika kerja, entah itu etika kerja, hingga etika saya sendiri, dan juga etika manajemen terhadap pegawai. Di zaman ini, etika merupakan hal yang penting. Bila salah sedikit saja, sangat mudah bagi kesalahan tersebut untuk diviralkan dan membawa bencana bagi bisnis. Sehingga lesson learning yang saya dapatkan adalah untuk melakukan bisnis sesuai etika dan juga sesuai hukum. Sekian dari saya, terima kasih.